Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Sabtu 17 Agustus 2024. Merdeka. Kita hari ini bersyukur memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79, 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Jangan lupa nyanyian ini mungkin dinyanyikan di gereja-gereja menyambut ulang tahun Pesta Kemerdekaan yang ke-79 Indonesia. Tema yang diusung pada HUT RI yang ke-79 ini adalah Nusantara Baru, Indonesia Maju. Tema ini diusung menyongsong ibu kota baru, pergantian presiden yang baru, dan menuju Indonesia yang baru, yakni Indonesia Emas tahun 2045. Dirgahayu Indonesiaku, jayalah selalu. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 22 ayat 15 sampai dengan 21. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, 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 haleluya. Berikanlah kepada Kaisar yang menjadi hak Kaisar, dan kepada Allah yang menjadi hak Allah. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa orang-orang Farisi berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama orang-orang Herodian bertanya kepada Yesus, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajarkan jalan Allah. Dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu. Bolehkah membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka. Maka ia lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepada aku mata uang pajak itu." Mereka membawa 1 dinar kepada Yesus. Maka Yesus bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini di Gereja Regina Coeli, setelah misa pagi diadakan upacara bendera merayakan HUT RI. Hal ini dilakukan seturut arah dasar Keuskupan Agung Jakarta, saya kira, bahwa umat Katolik juga diharapkan andil dan mengungkapkan imannya dengan mencintai tanah air. Dan setelah kita upacara bendera, akan diadakan gathering, yakni sarapan bersama dan berbagai perlombaan-perlombaan yang khas 17-an. Pastinya seru dan istimewa. Dulu waktu saya kecil tinggal di kampung, kalau 17-an disuruh daftar sama RT ikut lomba, selalu balap lari kelereng yang pakai sendok digigit. Nggak pernah menang, tapi seru. Balap karung selalu daftar. Dan yang paling buat saya seru, dan ini saya pernah dapat, yakni ketok kendi. Wah, jadi ada kendi digantung, ditaruhin hadiahnya di situ, kita diputer-puter dengan mata tertutup sambil bawa ketokan pentung. Disuruh jalan, dengar orang-orang kiri-kiri, kanan-kanan, terus-terus.
Akhirnya setelah yakin diketok, wah, dan saya pernah kena, itu berkesan sekali. Mari kita turut ambil bagian dalam mencintai tanah air kita dengan berpartisipasi mengisi kemerdekaan ini. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, dalam semangat merayakan kemerdekaan, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk bermenung. Sudahkah kita menjadi umat beriman yang baik sekaligus juga warga negara yang bertanggung jawab? Yesus bersabda, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Inilah yang disarikan oleh Monsinyur Sugio Pranoto dengan tagline yang mengatakan 100% Indonesia dan 100% Katolik. Kadar 100% ingin menunjukkan kepenuhan seutuh-utuhnya kalau kita ini Indonesia, dan seutuhnya 100% kita beriman Katolik. Kalau emas murni disebut kadarnya yang murni itu disebut 24 karat. Maka 100% Indonesia dan Katolik menunjukkan kemurnian dalam berbangsa juga beriman. Saya senang apa yang dikatakan oleh Monsinyur Sugio Pranoto dengan 100% Indonesia dan 100% Katolik. Kenapa kata Indonesia disebut lebih awal dibanding yang Katolik? Karena kita terlebih dahulu terlahir sebagai orang Indonesia, baru kemudian melalui rahmat baptisan yang kita terima, kita menjadi orang-orang beriman Katolik. Maka saya kira pas sekali yang disebut oleh Monsinyur Sugio Pranoto dengan menyebut kata 100% Indonesia, 100% Katolik, untuk mengungkapkan iman dalam perbuatan, dan salah satu ungkapan iman yang nyata dengan mencintai tanah air dan mengisi kemerdekaan ini. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, beriman jangan hanya sekedar bunyi atau asbundo, asal bunyi doang. Namun beriman haruslah diwujudkan dalam perbuatan nyata sehari-hari. Sebagai seorang beriman, kita diajak untuk berperan aktif, bukan baperan dan bersikap reaktif. Berpartisipasi sebagai umat Allah, sebagai orang beriman dalam bersaksi, mewartakan kebaikan di dalam kehidupan. Maka seruan Mazmur tanggapan hari ini buat saya sangat indah, yang mengatakan, kamu dipanggil untuk kemerdekaan, maka abdilah satu sama lain dalam cinta kasih. Inilah panggilan kita, yakni kita dipanggil untuk menjadi agen-agen cinta kasih Tuhan dimanapun kita berada. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, kemerdekaan Indonesia bukanlah pemberian tanpa perjuangan. Kemerdekaan ini dihiasi dengan peluh, dengan banyak air mata dan darah dari para pejuang, dari para pahlawan yang gigih memperjuangkan kemerdekaan. Kini kita telah merdeka dan tidak perlu lagi kita angkat-angkat senjata. Namun yang kita perlu hari ini, saat ini, adalah mengisi kemerdekaan dengan mau peduli, mau bersaksi, dengan hidup bersaudara, membangun semangat toleransi dalam kehidupan berbangsa, hingga akhirnya sungguh apa yang menjadi cita-cita dari bangsa Indonesia, damai, sejahtera, dan Indonesia yang abadi, Indonesia yang jaya, sungguh-sungguh itu terwujud dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Dirgahayu Indonesiaku, jayalah selalu. Tuhan memberkati kita.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.